Saya Wilson Theo, mewakili PT Gaya Abadi Sempurna Tbk di sini sebagai Direktur Operasional, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak Ibu-Ibu untuk menghadiri acara penandatanganan nota kesepahaman antara PT Gaya Abadi Sempurna Tbk dengan PT Sentra Mitra Daya Utama. Ya, terima kasih juga MC atas introduction-nya. Ya, sebelumnya sudah disampaikan oleh MC bahwa PT Gaya Abadi Sempurna bergerak di bidang teknologi pengembangan daripada kendaraan listrik bermerek Dagang Series. Saya mewakili PT Sentra Mitra Daya Utama ingin sedikit menjelaskan company kita yang memang spesialis di bidang baterai industri selama hampir 30 tahun. Kita mulai dari baterai aki kering, baterai untuk forklift, dan terakhir kita kembangkan baterai untuk lithium. Salah satu aplikasinya adalah di kendaraan untuk bermotor listrik ini, Bapak Ibu. Nah, karena kami sudah punya pengalaman yang sekian lama dan kita terus melakukan riset inovasi, akhirnya kami bisa menemukan satu celah teknologi baterai lithium yang bisa memberikan satu keunggulan tersendiri di bidang sepeda motor listrik, yaitu kita bisa punya satu baterai yang tingkat safety-nya tinggi, baterai yang performance-nya tinggi, dan juga bisa dipakai berulang-ulang selama ribuan kali, Bapak Ibu. Nah, dari inovasi teknologi yang kita kembangkan, kami melihat bahwa potensi kendaraan motor listrik yang sangat besar. Tentunya kami bisa berkontribusi di sana, dan kami juga mencari partner sinergi yang memang mumpuni di bidangnya. Dan tentunya PT Gaya Abadi Sempurna yang sudah merupakan perusahaan terbuka dan juga mempunyai satu istilahnya tingkat komponen dalam negeri yang tertinggi, dan mereka juga sudah punya satu network yang luar biasa, adalah merupakan salah satu pilihan yang menurut kami adalah strategis untuk kita sama-sama memasuki market kendaraan motor listrik yang bisa mempunyai jarak tempuh yang tadi sudah disebutkan sampai 180 km. Ya, jadi tadi kita udah sampaikan sekilas ya bahwa sebenarnya kendaraan listrik ini sekarang untuk kendala penetrasi ke pasarnya itu masih cukup banyak. Salah satunya adalah terkait dengan jarak tempuh. Ya, jarak tempuh untuk produk kita saat ini masih di bawah 100 km saat ini. Nah, namun untuk kedepannya PT Gaya Abadi Sempurna dan juga PT Sentra Mitra Daya Utama akan mengembangkan produk sepeda motor listrik dengan jarak tempuh mencapai 180 km. Nah, 180 km itu merupakan jarak tempuh yang memang sudah jauh dari cukup dibanding untuk pemakaian sehari-hari, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, baterai jadi tanam ya? Baterainya ditanam, Pak. Benar, baterai tanam. Nah, jadi kita mengharapkan dengan sinergi ini, pengembangan teknologi baterai baru ini, ya kan, kita juga bisa mencapai segmen konsumen yang belum kita pernah gapai sebelumnya. Karena untuk sebelumnya itu ya pastinya untuk komuter jarak menengah ya, ataupun jarak pendek. Ya mungkin di sekitar lingkungan kerja, lingkungan hidup dan sebagainya. Namun dengan ini ya istilahnya kita pakai untuk mudik pun udah tidak masalah gitu. Ya karena 180 km itu sangat jauh gitu. Nah, untuk pengecasannya sendiri itu juga memang mungkin memakan waktu sekitar 4-5 jam ya Pak ya. Ya 4-5 jam. Jadi kalau misalnya untuk jarak 180 km dengan jangka waktu pengecasan setelah habis 4-5 jam itu kita juga sangat rasa itu juga sangat make sense ya bagi sebagian besar pemakai. Itu sih Pak. Berapa baterainya? Kita ada yang 60 volt Pak, 60 volt charge voltage-nya. Tapi yang poinnya di sini adalah kita ingin memberikan satu kenyamanan berkendaraan buat orang-orang yang motor itu tidak usah memikirkan kapan harus ganti baterai. Jadi dia benar sekali sehari pakai sampai rumah sampai kantor baru mereka cas lagi. Nanti kita akan siapkan fasilitas kalau mereka sampai rumah sampai kantor belum ngecas dia akan bunyi supaya mereka ingat. Jadi kita hitung satu hari mereka cuma perlu kira-kira 5.000-an dengan jarak tempuh 120 kilo. Bayangkan kalau Bapak Ibu beli bensin itu 30.000 kurang lebih 3 liter Pak kira-kira habis. Jadi Bapak Ibu bisa menghemat satu hari itu sekitar 25.000 per hari, 25 hari, dan dalam setahun Bapak Ibu bisa memberikan satu, Bapak Ibu yang operationnya ini bisa punya uang untuk lebih sejahtera gitu, masih dengan ini gitu Bapak Ibu. Jadi
kira-kira seperti itu. Kendala utama yang dihadapi oleh masyarakat itu adalah listrik, motor listrik ini. Sistem pengecasan, karena kebanyakan dengan jarak tempuh yang jauh, biasanya mereka nggak berani ambil karena takut baterainya habis, atau apalagi ini baterai tanam, otomatis kan ya mesti cari tempat pengecasan dari PLN ya. Nah, ini gimana Pak? Kita sih karena kami memang di bidang baterai Pak, kami tahu teknologi baterai lithium yang terbaru yang bisa memberikan jaminan bahwa mereka pasti nggak ada masalah selama sampai 180 kilo. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir gitu, maksudnya nanti kan kita juga ada display apa kondisi baterai dan sebagainya. Jadi kita memang rancang sekali cas bisa sampai 180 kilo Pak. Untuk pengecasan di rumah, Di rumah Pak. kemampuan untuk voltase di rumah, Ya kita usahakan kapasitas berapa Pak? minimum 1.300 watt gitu ya 1.300 watt mestinya bisa. Ya kita lihat kalau Bapak Ibu nanti mau casnya lebih panjang, kita bisa buat yang lebih sedikit model charging yang lebih lama. Nah, Selis sudah ada di industri ini selama 11 tahun, Pak. Dari tahun 2011. Ya, nah jadi kita kebanyakan untuk distribusinya itu secara nasional. Kita juga sudah melakukan ekspor juga, ya kan. Belakangan kita juga sudah ekspor ke Malaysia. Ya, tapi secara nasional itu kita sudah memiliki 400 lebih point of sales. Ya, point of sales ini terdiri daripada beberapa retailer kita, Pak, distributor kita, agen kita, modern retailer juga seperti Transmart, seperti Lotte dan sebagainya. Nah, dan juga yang paling penting adalah sales center kita. Sales center itu adalah distribution kita channel yang memang kita bentuk untuk langsung menjual kepada end user. Nah, sales center ini sudah mencapai 50 ya Pak ya, di seluruh nasional. Dari Sumatera Selatan sampai ke Nusa Tenggara Timur Pak. Nah, jadi itu distribusinya udah sangat meluas. Nah, terkait dengan pertanyaan Ibu untuk after sales, purna jual, untuk seluruh sales center kita itu sudah melayani purna jualnya Pak. Nah, jadi purna jual baik itu secara service maupun secara spare part kita sudah bisa melayani. Bahkan kita memiliki yang namanya home service, Pak. Home service ini ya artinya kita juga konsumen kalau yang mengalami kendala ya bisa telepon kepada hotline kita dan kita juga bisa langsung mengirimkan ke teknisi itu ke rumahnya gitu, Pak. Nah, jadi tidak usah khawatir juga terkait dengan purna jual. Memang secara after sales ya, kendaraan listrik ini jauh lebih simple dibandingkan kendaraan bensin. Kenapa? Karena komponen-komponen yang dipakai pun tidak sebanyak kendaraan bensin. Jadi tidak ada yang namanya busi, tidak ada yang namanya ganti oli dan sebagainya ya. Nah, sehingga perawatan daripada kendaraan listrik ini pun sebenarnya sudah sangat gampang ya. Jadi sebenarnya maintenance-nya itu udah sangat jarang lah ya. Nah, kecuali memang ada hal-hal misalnya yang setahun 2 tahun sekali, misalnya baterainya agak performance-nya turun atau misalnya agak ada kabel yang longgar dan sebagainya gitu Pak. Jadi udah jarang sekali sih terkait dengan maintenance ini. Bahwa kita ingin ekspansi kepada segmen yang memang sebelumnya kita belum pernah gapai, yaitu konsumen yang menginginkan jarak tempuh di atas 100 km dalam sekali pengecasan. Nah, jadi itu adalah harapan terbesar kita. Yang kedua adalah terkait dengan harga yang lebih reasonable ataupun harga yang lebih rendah bisa bisa mendapatkan sebuah produk yang lebih bagus dengan bisnis model yang tadi dengan secara rental ini pun. Ya, jadi itu kira-kira dua harapan yang kita harapkan sih dengan sinergi ini. Mungkin ada tambahan dari Pak Bambang? Saya terima kasih Pak Wilson. Jadi kita harapannya tentunya bisa memberikan satu solusi yang benar buat masyarakat pada umumnya untuk bisa pindah ke motor listrik gitu Bapak Ibu, dengan cara pemakaian yang sama seperti motor yang sebelumnya, penghematan buat mereka sehingga mereka juga bisa punya satu income lebih karena spendingnya lebih kecil. Dan tentunya total ini semua adalah dengan kalau semuanya udah migrasi ke motor listrik, ya kualitas lingkungan tentunya bisa lebih terjaga Bapak Ibu, dan subsidi pemerintah ke bahan bakar yang biasa jadi berkurang kan Bapak Ibu. Itu secara ininya, tapi buat Bapak Ibu adalah market orang yang butuh kendaraan operasional setiap hari bisa menghemat lebih banyak. Terima kasih Bapak. Mungkin terakhir